Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar yang telah kami buat dari kelompok kami. Pertama, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, itu Deka Julian Saputra. Kemudian teman-teman saya. Nama saya Ikhwan Muzaki. Nama saya Razak Alfalak. Dilanjut. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fiber optik. Nah, apa itu fiber optik? Fiber optik ini merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian untuk sumber cahaya yang biasanya digunakan pada kabel fiber optik ini biasanya adalah laser atau LED. Nah, untuk ukuran kabel ini tuh berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Kemudian untuk cahaya yang ada di dalam serat optik ini tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kemudian untuk kecepatan dari transmisi serat optik ini sangat tinggi sehingga sangat bagus dan digunakan sebagai saluran komunikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada jenis-jenis kabel fiber optik. Untuk jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu ada multi mode sama single mode. Nah, untuk ukurannya itu berbeda. Yang pertama itu untuk single mode itu ukuran core-nya itu 9 mikrometer. Kemudian untuk yang multi mode itu ukuran core-nya yaitu 50 atau 62,5 mikrometer. Kemudian untuk ukuran cladding dari kedua jenis kabel fiber optik ini sama, yaitu 125 mikrometer. Kemudian untuk yang pertama yaitu single mode. Nah, single mode ini sendiri merupakan suatu jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Kemudian untuk single mode ini memiliki inti atau core yang berdiameter sekitar 9 mikrometer dan akan mengirimkan sinyal laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1.300 nanometer hingga 1.550 nanometer. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada multimode. Nah, multimode ini sendiri merupakan jenis kabel fiber optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinyal cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. Kemudian untuk jenis multimode ini agak berbeda dengan yang single mode tadi. Untuk yang multimode ini jarak yang dijangkaunya itu relatif lebih dekat daripada yang single mode. Nah, kemudian untuk ukuran intinya juga berbeda, yaitu untuk yang multimode ini ukuran diameternya sekitar 62,5 mikrometer atau 50 mikrometer. Dan akan mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang gelombangnya sekitar 850 nanometer hingga 1.300 nanometer dari LED atau LED. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rozak Alfalak. Dan di sini saya akan menjelaskan perancangan link point to point dari STO Kranji ke STO Tambulang. Dan di sini ada dena rute lokasi STO Kranji dan STO Tambulang. Lanjut. Dan sini saya akan menjelaskan spesifikasi perancangan STO Kranji ke STO Tambulang. Pertama ada spesifikasi kabel yang ada jarak link sebesar 23 km dan ada atenuasi serat optik sebesar 0,3 desibel per kilometer, ada dispersi material 3,5 pico per second picosecond per nanometer titik kilometer. Ada haspel sebesar 2 km karena jarak
jarak tempuh STO Kranji ke Tamblang sebesar berpuluh-puluh kilometer sebesar 23 kilometer. Jadi tipe yang digunakan itu kabel tipe single mode. Dan di sini ada pengiriman TX. Itu ada daya transmit sebesar 3 meter watt. Meter ya? 3 miliwatt. Halo? Oh iya. Ini dari TX ya, ulang Jack. Oke. Dan di sini ada pengiriman yaitu TX. Yaitu pertama ada daya transmit sebesar 3 miliwatt sama dengan 5 desibel meter. Terus ada rest time transmitter yaitu sebesar 60 picosecond. Ada lebar spektral sebesar 0,1 nanometer. Ada bitrate sebesar 2,5 Gbps. Dan ada modulasi NRZ sebesar 0,7. Ada modulasi RZ sebesar 0,35. Dan yang kedua ada penerima yaitu RX, yaitu rest time receiver sebesar 35 picosecond dan sensitivitas minimum sebesar minus 27 desibel meter. Dan yang ketiga ada redaman kanal, yaitu ada redaman konektor sebesar 0,2 desibel per konektor. Ada redaman splice 0,1 desibel per splice. Dan yang terakhir ada margin system sebesar 6. Ada kabel 96 core J.652D. Dan yang terakhir ada tipe pemasangan Dutch dan aerial. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk codingan. Oh ya, untuk codingannya kami buat di Google Colab menggunakan bahasa Python. Yang pertama itu di codingannya mendeklarasikan spesifikasi kabel fiber optik sesuai namanya. Itu kita mendeklarasikan variabel-variabel yang kita buat dengan nilai-nilai yang ada di kabel fiber optik yang barusan kami jelaskan. Di sana ada jarak, kemudian J untuk variabel membuat grafiknya. Di situ kita tambahin satu saja 24. Kemudian JPC untuk jarak tiap checkpoint. Kemudian ada dispersi material sebesar 7/17. Kemudian ada redaman fiber 0,35. Kemudian untuk pengirimnya ada DKMB, yaitu daya kirim dalam MB, dan DKDB, daya kirim dalam dB. Itu dalam MB-nya itu 3. Untuk dalam desibel kita rubah menjadi dari MW di log dengan 10 log daya kirim dalam MW. Berarti saya 10 log 3. Kemudian L spektral untuk lebar spektral, kemudian RTRX, rise time untuk transceivernya sebesar 60/-12. Kemudian ada modulasi NRZ 0,7, kemudian modulasi RZ sebesar 0,35%. Kemudian untuk bitrate itu 2,5/9 yang tadi gigabyte tadi, tergantung spesifikasi kabel. Kemudian ada TB itu sebesar 1 per bitrate. Kemudian ada selanjutnya untuk penerima, ada sensitivitas, variabel sensitivitas kita deklarasikan nilainya sebesar minus 27. Kemudian ada rise time untuk receivernya sebesar 35/12. Kemudian ada yang terakhir redaman kanal, ada jumlah konektor sebanyak 2 karena cuma pakai point to point. Kemudian ada redaman per poin sebesar 0,5. Kemudian untuk J-splice, jumlah splice, itu jarak, variabel jarak yang kita deklarasikan di awal tadi sebesar 23 dibagi dengan variabel JPC, yaitu jarak untuk tiap
checkpointnya, yaitu sekitar 1,45, kemudian dikurang dengan 1. Kemudian ada redaman per poin lagi, yaitu 0,1. Kemudian untuk margin sistemnya sesuai dengan tabel itu sebesar 6. Next. Link power budget. Link power budget itu dilakukan untuk menentukan apakah suatu sistem komunikasi optik dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena link power budget menjamin agar penerima menerima daya optik sinyal yang diperlukan untuk mendapatkan bit error rate atau disingkat juga BER yang diinginkan oleh penerima. Kemudian salah satu syarat agar LPB terpenuhi yaitu nilai daya terima harus lebih besar dari nilai sensitivitas fotodetektor. Next. Nah, untuk di codingannya, untuk LPB-nya sendiri itu pertama mendeklarasikan alpha T. Kita buat dengan variabel AT, itu cara mencarinya sama dengan J konektor, yang jumlah konektor di awal tadi dikali dengan redaman per poin, ditambah dengan jumlah splice dikali redaman per poin, ditambah jarak dikali redaman fiber ditambah margin system. Nah, itu di bawahnya ada grafik, maksudnya G_AT itu untuk membuatnya menjadi grafik variabel untuk dikalikan dengan variabel-variabel grafik lainnya. Kemudian ada print alpha T, maka akan muncul tulisan 15,7362,068 dan seterusnya. Itu adalah nilai alpha T yang kita dapatkan. Kemudian untuk daya terima PRX-nya, PRX itu sama dengan DKdB dikurang AT. DKdB tadi adalah daya kirim dalam desibel dikurang dengan AT. AT-nya tadi itu alpha T yang kita dapatkan tadi. Nah, di bawahnya ada GPRX itu untuk membuatnya dalam bentuk grafik. Kemudian ada print PRX itu untuk mengeprint nilai dari PRX yang kita dapatkan tadi. Di mana kita dapatkan minus 10,964 dan seterusnya. Kemudian untuk pengecekan kita buat if jika PRX itu lebih besar dari sensitivitas, maka akan muncul tulisan LPB terpenuhi. Sebaliknya, jika PRX kurang dari sensitivitas, maka akan muncul tulisan hitung ulang. Sedangkan yang di situ yang muncul adalah tulisan LPB terpenuhi. Maka akan muncul grafik seperti yang di gambar sebelah kanan kita. Next. Kemudian setelah LPB kita masuk ke race time budget atau RTB. Nah, ini adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Pada umumnya degradasi total transition time dari suatu link memiliki ketentuan yaitu seperti NRZ itu kurang dari sama dengan 70% bit period. Kemudian RZ itu kurang dari 35, kurang dari sama dengan 35% bit period. Kemudian untuk perhitungannya di codingan, di sini race time budget itu pertama kita deklarasikan variabel temat, di mana itu hasilnya kita dapatkan dari dispersi material dikali dengan jarak dikali dengan lebar spektral. Kemudian untuk WG dan mode-nya kita updatekan, jadi kita kasih nilai 0 aja. Kemudian untuk mencari nilai sistemnya, itu kita langsung buat menjadi kurva untuk membuat grafik, itu dengan cara np.sqrt untuk nilai grafik. Kemudian dimasukkan nilai RTX yang kita deklarasikan di awal tadi, pangkat 2, ditambah dengan nilai temat, yang dimana tadi kita dapat dari dispersi material dikali jarak dikali spektral, dipangkatkan 2 juga, ditambah dengan temat dan TWG, tapi karena 0, jadi bisa kita abaikan saja. Kemudian kita tambah dengan nilai RTX yang kita deklarasikan di awal juga, dipangkatkan 2. Kemudian kita print sistemnya, maka akan muncul 6,94 pangkat min 11. Nah, akan muncul juga grafik seperti yang di sebelah kanan. Oke, next. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Roger. Dan di sini saya akan menyampaikan
Kesimpulan, itu berdasarkan laporan yang telah kami buat, kami mendapatkan hasil dari perhitungan yang telah kami lakukan. Itu kami mendapatkan nilai LPB atau link power budget dan RTB atau resistance budget. Untuk yang pertama yaitu ada LPB, link power budget, kami mendapatkan hasil sebesar 15.736 desibel dengan nilai daya terima sebesar minus 10.965 desibel meter. Untuk LPB link power budget ini sudah terpenuhi dikarenakan nilai dari daya terima lebih besar dari nilai sensitivitas fotodetektor. Selanjutnya pada perhitungan RTB resistance budget kami mendapatkan nilai sebesar 6.946 kali 10 pangkat minus 11. Itu ada. Dan RTB resistance budget ini sendiri digunakan untuk menentukan batas dispersi dari suatu hubungan surat optik. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.